Presiden Prabowo lebih memilih Mas AHY dibandingkan Gibran. Kalau Pak Prabowo lebih percaya kepada Mas AHY dibandingkan kepada Gibran, akhirnya kabar ini mulai terkonfirmasi. Paling tidak soal ini sudah sempat dibahas juga di tayangan Bocor Alus dari majalah Tempo. Di tayangan tersebut diceritakan kejadian di mana rencana Wakil Presiden Gibran meresmikan stasiun Wus di Karawang, di Jawa Barat. Acara itu dibatalkan oleh Istana dan akhirnya Menko Infrastruktur Mas AHY yang melakukan peresmian dan masuk ke dalam pemberitaan berita-berita media massa. Kabarnya Mas AHY memang sedang didorong-dorong oleh kubu Istana buat mengimbangi posisi Gibran. Tampaknya gak ada sosok yang lebih pas buat menyaingi Gibran selain Mas AHY. Kalau kita membaca argumentasi secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai, usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya, ya Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa, termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti. Itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas sebebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini
ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR, memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan. Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan. Karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan, misalnya anggota Dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan, dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang mendapatkan surat itu. Dan mungkin politisi PDIP mengatakan bahwa sangat mungkin usulan semacam ini akan dibacakan di forum paripurna. Itu AHY digadang-gadang netizen ganti Wapres Gibran jika dimakzulkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut-sebut warganet sebagai sosok yang tepat menjadi wakil presiden atau Wapres menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang tengah berurusan dengan usulan pemakzulan. Dorongan pemakzulan Wapres Gibran telah disodorkan kalangan Jenderal Forum Purnawirawan TNI ke DPR RI. Para sesepuh militer menegaskan usulan pemakzulan Gibran itu sudah sesuai Undang-Undang 1945 dalam amandemen 2 pasal 7. Nah, usulan pemakzulan Gibran itu mendapat tanggapan berahan dari netizen antara pro dan kontra. Menariknya, banyak dari netizen yang sudah menyebut nama-nama calon pengganti Gibran dari posisi RI 2. Salah satu yang paling mencuat adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur. Dia juga anak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. AHY atas nama kedua Partai Demokrat sendiri ogah menanggapi isu dan suara-suara yang merebak. Dia menegaskan Partai Demokrat sedang fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan programnya. Menurutnya, Partai Demokrat saat ini mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan. Terlebih dia dan sejumlah kader Demokrat kini dipercaya membantu pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, ia memastikan Partai Demokrat akan mengawal semua program yang telah direncanakan Prabowo agar bisa berjalan dengan baik selama 5 tahun ke depan karena sudah ditunggu masyarakat.